Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Kawaii. Kali ini akan melanjutkan part-part sebelumnya light novel The Greatest Demon Lord Vol 1. Tak perlu lama-lama, jika kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Di video kemarin, Art dan Ginny akan melakukan adegan mantap-mantap. Tapi tak diduga, ternyata Irena juga datang ke tempat Art dan melihat mereka berdua. Tanpa pikir panjang, Irena langsung mengeluarkan jurus pukulan ilahi, di mana jurus ini mendapat kritik pedas selama di sekolah, khususnya teman sparring Irena yang terkena jurus tersebut. Dengan hati yang penuh sakit dan air mata keluar, Irena berusaha menarik Ginny dan memukul Art. Tapi Ginny berhasil memeluk Irena dan menariknya ke belakang sebelum pukulan ilahi mengenai Art. Ginny bertanya kepada Irena tentang tujuannya ke tempat Art. Irena menjelaskan bahwa ia ingin berdamai dengan Art karena belakangan ini Irena selalu bad mood dan selalu marah kepada Art. Niat Irena tentu sangat baik, tapi yang tidak baik adalah pakaian Irena saat ini. Irena mendapat saran dari ibu Art, bagaimana cara berbaikan dengan Art, yaitu dengan mengenakan gaun tipis tembus pandang dan menyuruhnya untuk ewew dengan Art. Ginny pun bertanya tentang arti seks kepada Irena. Sayangnya Irena yang polos tentu tidak tahu arti tersebut. Ginny bermaksud ingin memberitahukan arti kata tersebut kepada Irena. Tapi Irena yang sangat marah pun akhirnya mengampiaskan kemarahannya kepada Ginny. Irena mengajak Ginny berduel. Dan yang pasti hukumannya itu berlari di ibu kota tanpa busana. Mendengar hukuman tersebut, ternyata Ginny tidak gentar. Ia menerima tantangan dari Irena. Sementara itu, Art yang hanya melihat saja dari tadi, akhirnya ia bertindak setelah mendengar hukuman duel tersebut. Art berkata, "Bodoh, buat apa duel? Selama ada aku, kalian tidak akan pernah bisa duel." Kemudian Art menyuruh mereka berdua saling maaf. Ketika suasana sudah mulai tenang, tiba-tiba Jessica Sensei datang ke kamar Art dan menawarkan Irena serta Ginny untuk partisipasi turnamen sekolah. Art mulai bertanya, "Hah? Apa-apaan ini?" Jessica menjawab, "Ya, kepala sekolah sudah memberikan tugas kepadaku, yaitu menyampaikan bahwa Art Meteor akan menjadi dosen." Art yang tidak tahu apa-apa, ia tidak bisa berbuat banyak hal, mengingat ia hanya menjadi siswa di Akademi Sihir. Kemudian Jessica meminta kepada Irena dan Ginny agar mau mengikuti turnamen, sebab sosok Art yang menjadi dosen banyak sekali yang menentangnya, khususnya bangsawan. Namun jika turnamen sekolah dimenangkan oleh Irena atau Ginny yang merupakan didikan dari Art, maka kemungkinan besar Art akan diterima sebagai dosen. Singkat cerita, tibalah hari H. Turnamen diselenggarakan di lapangan khusus milik sekolah yang berkapasitas 20.000 penonton. Di kursi para guru ada Olivia yang duduk di samping Art. Kedua orang tua Art juga diundang sebagai tamu VIP, serta ayah Irena juga ikut hadir. Irena dan Ginny berada di beda grup, jadi mereka berdua berhasil menang hingga masuk ke final. Bapak Irena memberitahukan bahwa Irena hebat berkat Art yang telah mengajarinya sihir dan juga bertarung. Kalau di anime, Irena sudah bisa sihir dari awal. Olivia yang mendengar pujian dari ayah Irena, ia juga berkata, "Dulu adikku juga hebat dalam mengajar." Ia berkata sambil tersenyum melihat wajah Art. Art yang jauh dari impiannya sebagai orang biasa, ia tidak bisa berbuat banyak hal. Ia hanya bisa tersenyum di depan Olivia. Akan tetapi sebelum final dimulai antara Irena versus Ginny, tiba-tiba teriakan keras berasal dari penonton. Ternyata di kursi penonton ada ras iblis yang membuat kekacauan. Orang tua Art dan ayah Irena segera mengambil tindakan untuk mengamankan kekacauan yang ada di dalam arena. Sedangkan Olivia Sensei bergerak keluar arena dan Art menuju ke tempat Irena dan Ginny. Tapi di perjalanan, Art bertemu dengan Jessica Sensei. Ia meminta agar Art segera membereskan monster iblis yang berada di luar dan menyerahkan Irena serta Ginny kepadanya. Sementara itu, Jessica yang sudah sampai di tempat Irena dan Ginny, ia langsung menjelaskan secara singkat situasinya saat ini. Tak perlu waktu lama, Jessica langsung bertemu dengan beberapa iblis. Jessica yang mendapat gelar guru terbaik dan termuda ternyata bukan hanya kedok belaka. Jessica mengeluarkan sihir tingkat tinggi tanpa mengucapkan mantra. Serangan sihir petir, Jessica berhasil mengalahkan iblis yang membuat Irena dan Ginny hanya bisa terdiam dan kagum. Kemudian mereka bertiga pergi dan mencari tempat yang lebih aman. Sayangnya mereka bertiga harus bertemu lagi dengan iblis yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Jessica menginstruksi Irena dan Ginny agar tidak ikut campur, karena Jessica merasakan aura sihir yang kuat ada pada iblis tersebut. Jessica mengeluarkan sihir api tingkat tinggi, tak hanya satu, tapi 8 sihir sekaligus yang mengeluarkan sihir api tingkat tinggi. Serangan itu bisa dibilang berhasil, tapi iblis yang terkena serangan itu sama sekali tidak terluka. Wajah mereka bertiga mulai kaget setelah melihat iblis tidak terluka sedikit pun. Lalu iblis itu menyerang dengan kecepatan tinggi. Jessica yang sempat melihat iblis itu langsung mengaktifkan pertahanan sihir menengah, di mana pertahanan ini sudah termasuk pertahanan kuat yang bisa menahan sihir dan fisik. Tapi pertahanan itu tembus dan pukulan dari iblis berhasil mengenai Jessica hingga terlempar jauh. Iblis pun mendekati Irena dan berkata, "Kami punya tujuan untuk menangkapmu hidup-hidup. Jadi jika kau bisa tenang, maka temanmu tidak akan terluka." Tatapan iblis membuat mereka berdua tidak bisa bergerak dan ketakutan. Di adegan itu, tiba-tiba iblis yang ada di hadapan mereka berdua seketika terjatuh dan meratapi kesakitan. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah ayah Irena, yaitu Weiss. Weiss berhasil mengaktifkan sihirnya kepada iblis tersebut. Lalu Irena berlari dan memeluk ayahnya. Akan tetapi ekspresi Ginny berubah ketika melihat serangan tiba-tiba berhasil membuat donat di tubuh Weiss. Irena melihat dada ayahnya sudah menjadi donat, ia kehilangan pikiran dan super duper panik. Bahkan Ginny juga panik dan bingung bahwa yang menyerang Weiss adalah Jessica Sensei. Scene berpindah pada Art yang berhasil mengalahkan iblis-iblis Kroco dengan sangat mudah. Lalu ia ingin melihat keadaan Irena. Scene berpindah lagi pada Irena. Jessica Sensei yang berhasil menyerang Weiss dari belakang. Ia menjelaskan bahwa Jessica Sensei yang sebenarnya telah lama mati. Jessica Sensei saat ini adalah naga putih yang menyamar dan masuk sebagai mata-mata agar bisa mencapai tujuannya, yaitu menghancurkan dunia. Lalu tubuh Jessica berubah sepenuhnya menjadi sosok yang sangat cantik. Sosok itu bernama Elzar. Elzar merupakan ras naga yang sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Irena yang sudah pasrah pun hanya akan menjadi beban bagi Ginny yang berusaha menyerang Elzar dengan sihir apinya. Tapi serangan Ginny sangat lemah sehingga sihir api milik Ginny terpantul ke tanah. Ginny berkata, "Lari Nona Irena." Elzar berkata, "Cih, kalau begitu hidurlah aku." Elzar mulai menunjuk Ginny dengan cakar naganya. Tapi sepintas di pikiran Irena, ia melihat momen Ginny akan mati pada saat itu. Tanpa pikir panjang, Irena berusaha menahan Elzar dan menyuruh Ginny untuk segera pergi. Irena meminta kepada Elzar agar melepaskan Ginny dan sebagai gantinya, Irena akan menyerahkan diri. Tawaran itu jelas sekali diterima oleh Elzar yang tidak mau bersusah payah. Akhirnya, Irena dibawa pergi oleh Elzar dan Ginny hanya bisa menangis. Beberapa menit setelah hilangnya Irena, Art baru saja tiba dan mencari ayahnya. Mereka akhirnya bertemu di tempat klinik sekolah. Ayah Art yang bernama Jack meminta kepada Art agar segera menyembuhkan luka yang ada di tubuh Weiss. Tanpa pikir panjang, Art langsung menyembuhkannya. Kemudian kabar hilangnya Irena terdengar langsung oleh Weiss. Jack memberitahukan bahwa lawannya saat ini adalah Elzar yang sudah lama mereka lawan pada 30 tahun yang lalu. Sosok Elzar sangat membekas di pikiran Jack dan Weiss yang merupakan parti pahlawan. Art yang berusaha tetap tenang, akhirnya ia bertanya mengenai tujuan Elzar menculik Irena. Pada saat itu, Weiss akhirnya berbicara tentang kebenaran, bahwa dirinya dan putrinya, yaitu Irena, adalah keluarga kerajaan yang memiliki darah dewa jahat. Sebagai catatan, jadi begini, ketika Raja Iblis berhasil mengalahkan semua dewa jahat, Raja Iblis telah diangkat menjadi satu-satunya sosok yang paling kuat dan menjadi pedoman agama di dunia tersebut. Nah, bagi cucu-cucunya cucu dewa jahat, mereka mendapat diskriminasi dari ras iblis dan ras lainnya yang memiliki keyakinan terhadap Raja Iblis. Aturan ini sudah dibuat pada ratusan tahun yang lalu, jadi sebenarnya Raja Iblis tidak membuat aturan tersebut. Kita kembali ke cerita. Mendengar penjelasan dari Weiss, Art berpura-pura terkejut. Lalu Art meminta kepada Weiss agar dirinya mau membawa Art menuju ke tempat rahasia di kerajaan. Kepala sekolah bertanya kepada Art apa yang akan Art lakukan. Art sudah pasti menjawab bahwa ia akan menyelamatkan satu-satunya ayang yang ia miliki. Apapun demi ayang. Kepala sekolah berkata, "Bodoh, Elzar sangat kuat, bahkan iblis-iblis yang baru saja kau lawan tidak sebanding."
Art hanya bisa terdiam. Di pikiran Art, ia berkata, Elzad yang mana nih? Dulu perasaan banyak sekali naga, lagian bagiku, naga itu cuma sekedar kadal besar, tidak lebih. Singkat cerita, Art tiba di gudang rahasia kerajaan. Di sana banyak sekali harta karun emas dan peralatan senjata legendaris. Di sana juga ada Rosa yang ikut mengantarkan Art, Weiss, Jack, dan kepala sekolah. Saat ini Art sangat membutuhkan senjata karena dirinya saat ini tidak sekuat dirinya yang dulu. Di momen itu, Art akhirnya menemukan pakaian Raja Iblis, di mana pada saat sebelum reinkarnasi, Raja Iblis memiliki 666 item. Raja Iblis juga meminta kepada bawahannya agar menyebarkan item tersebut sampai pada waktu kebangkitan Dewa Jahat. Pada saat ini, Art yang melihat 3 item Raja Iblis di hadapannya. Mau tidak mau, ia mengubah mantra sihir yang ada pada item tersebut. Di mana pada zaman dulu, item ini sudah diberi mantra langsung oleh Raja Iblis agar bisa dipergunakan oleh penyihir terkuat di eranya. Art akhirnya mengubah mantra item tepat di hadapan Weiss dan Rosa. Mereka berdua pun dibuat terkejut, karena mereka tahu bahwa hanya Raja Iblis yang dapat mengubah mantra Raja Iblis. Khususnya Rosa, di mana ketika pertama kali bertemu dengan Art, kursi yang diduduki oleh Rosa berbicara kepadanya, agar Rosa menikah dan punya anak dari Art Meteor. Setelah selesai mengubah mantra, Weiss sangat berterima kasih karena putrinya memiliki teman yang sangat overpower. Rosa juga berkata bahwa Irena adalah teman satu-satunya. Dan Jack juga meminta agar Irena bisa diselamatkan. Ketika akan pergi, Art bertemu dengan Ginny yang sedang menangis. Ia meminta kepada Art agar Art membawa Irena kembali dengan selamat. Art berkata, aku tidak peduli dengan yang lain, aku hanya ingin menyelamatkan Irena, agar bisa melihat senyum manisnya. Kalau begitu, tolong buatkan kari ketika kami kembali, Ginny.